Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Kapolri baru Sulistyo Sigit Prabowo tidak melakukan operasi tilang lagi. Sumber saya dari YouTube. Jadi selama ini tugas kepolisian sering berhubungan dengan masyarakat dan berakibat dalam penyelesaian masalah di lapangan terkait pelanggaran lalu lintas sering diselesaikan dengan uang atau pemberian uang kepada aparat kepolisian yang disebut gratifikasi, melakukan perbuatan korupsi yang berhubungan dengan jabatannya. Karena seorang polisi yang melakukan tugas di lapangan, dia diberikan uang, tidak ada dia merugikan keuangan negara, tetapi dia sudah merusak nama baik negara. Dalam hal ini dulu sangat gencar-gencar ini, memang kepolisian ini banyak terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Pernah dia urutan pertama dalam tingkat korupsi terbesar di Indonesia ini. Kemudian digeser oleh sekarang DPR yang tertinggi korupsinya, sehingga tidak bukan kepolisian lagi. Sedangkan ada lagi ranking dia pernah itu di ranking yang tertinggi melakukan perbuatan korupsi. Dulu pernah kepolisian, kemudian tergeser lagi, digeser oleh, setahu saya sampai sekarang ranking tertinggi melakukan korupsi di lingkungan instansinya masing-masing diduduki oleh DPR. Sehingga tindakan ini sangat bagus ini untuk mengurangi perbuatan korupsi tersebut. Jadi saya lihat sehingga dia tidak melakukan operasi tilang lagi. Karena selama ini banyak masyarakat berhubungan dengan kepolisian untuk mengurus perkaranya baik di kantor kepolisian maupun di lapangan, sehingga sering terjadi komunikasi yang sifatnya merusak nama baik kepolisian. Untuk menanggulangi perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, maka Kapolri Sulistyo Sigit Prabowo tidak menerapkan lagi operasi tilang dan fokus katanya melakukan tugas-tugas kepolisian. Jadi ini sangat baik saya lihat. Jadi dia nanti fokus saja dalam melaksanakan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam Bareskrim yang banyak menangani perkara-perkara kriminal, sehingga terfokuslah di sana. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya, banyak yang sifatnya melanggar aturan di tengah-tengah masyarakat tersebut, sehingga nanti dia akan fokus dia melaksanakan tugasnya di sana, sehingga kepolisian tidak terpengaruh lagi dia terkait dengan dorongan-dorongan untuk melakukan korupsi tilang di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sehingga jadi nanti setelah ditiadakannya nanti operasi lalu lintas, maka mungkin dilakukan untuk dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas itu diganti menggunakan teknologi kamera pemantau elektronik yang dapat memantau setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak bertemu dengan aparat kepolisian di lapangan. Sehingga nanti dengan menggunakan kamera kepolisian seperti lampu-lampu merah dan sebagainya akan dapat nanti dipantau siapa yang salah, dan juga nanti dari nomor BPKB-nya pun bisa diketahui. Setelah dicek mungkin lewat elektronik dapat mengetahui apa pajaknya yang tidak dibayar dan sebagainya, dapat tinggal memanggil dari alamat tersebut, sehingga apapun pelanggaran lalu lintas di lapangan nanti biarlah kamera tersebut dapat menyorotnya, kemudian polisi nanti dapat bertindak sesuai dengan administrasi yang berlaku, sehingga masyarakat tidak bertemu lagi dengan polisi di lapangan. Cukup mungkin pada saat mengurus suratnya di kantor itu. Kalau di kantor kan sudah sulit melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dan sesama kepolisian nanti dapat melihatnya, dan mereka tidak akan berani melakukannya di dalam kantor kepolisian tersebut. Kalau nanti ketahuan akan ditindak tegas sama atasannya. Yaitu kebijaksanaan Kapolri Sulistyo Sigit Prabowo cukup baik dalam mencegah perbuatan korupsi di lapangan
dalam jajaran kepolisian tersebut. Saya sangat mendukung kebijakan Kapolri baru tidak melaksanakan operasi tilang lagi dan diganti dengan kamera elektronik di lapangan. Itu nanti sudah bisa memantau semua tugas-tugas lalu lintas di lapangan tersebut. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu pelanggaran lalu lintas, cukup nanti kamera melihatnya dan nanti bisa dipanggil dia dari kantor polisi dengan catatan-catatan kamera tersebut. Sehingga di sini saya lihat Kapolri menggunakan perkembangan teknologi di Indonesia ini. Itu sangat baik menggunakan perkembangan teknologi ini untuk mengatasi masalah lalu lintas di jalan-jalan. Tidak selalu dia melakukan lalu lintas dengan teknologi lama. Sehingga dia sekarang menggunakan teknologi baru yang sifatnya lebih canggih dan cepat dan dapat memantau orang untuk kalau ada pelanggaran lalu lintas lapangan. Sehingga korupsi pun dapat dikurangi di dalam lingkungan kepolisian tersebut. Itulah yang harapan saya sangat mendukung langkah daripada Kapolri yang baru, Sulistyo Sigit Prabowo, tidak menerapkan operasi tilang lagi. Sekian dan terima kasih.